Lo ngerasa nggak sih kalau di umur kita yang sekarang itu rasanya kita tuh lebih gampang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tuh selalu membandingkan achievement orang lain dengan hidup kita. Hal ini membuat kita tuh ngerasa tertinggal. Kita ngerasa kalau hidup orang lain itu jauh lebih happy, jauh lebih tertata, jauh lebih duluan dibanding kita dari aspek apapun. Entah itu aspek pekerjaan, aspek penghasilan, hubungan, pertemanan, semuanya tuh rasanya jauh di depan kita dan kita tuh rasanya stuck di sini dan bahkan kadang-kadang tuh bisa membuat kita tuh ngerasa kalau kita itu seseorang yang gagal. Penasaran dengan fenomena ini, penasaran dengan perasaan gue sendiri, kenapa gue ngerasa kalau gue itu tertinggal dibanding orang yang lain. Apakah benar kalau orang lain itu akan selalu lebih dulu dibanding gue? Gue coba cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di fase hidup kita yang sekarang ini. Kenapa kita tuh selalu membandingkan dengan orang lain dan kenapa sih kita tuh selalu ngerasa kalau kita itu tertinggal dari orang tersebut, walaupun sebenarnya kita nggak kenal orang tersebut, kita nggak tahu perjuangan orang tersebut, tapi gue tuh ngerasanya kalau hidup gue itu jauh di belakang dia, jauh dari achievement yang dia dapatkan. Hai, nama gue Harry, hari ini kita bahas kenapa sih kita tuh bisa selalu ngerasa tertinggal dan apakah perasaan ini tuh valid ataukah hanya asumsi kita semata tentang seseorang atau perbandingan hidup kita dengan orang lain. Oke, yang pertama perlu kita ketahui, ternyata fenomena untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain itu sebenarnya sudah normal terjadi. Tidak hanya terjadi pada generasi kita. Hal ini sudah terjadi pada generasi sebelum kita. Bahkan generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, pasti akan merasakan atau akan melewati fase untuk membandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain. Sebenarnya perbandingan ini, membandingkan hidup kita dengan orang lain itu bisa dibilang normal. Karena kita itu pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial. Biasanya menggunakan perbandingan ini itu untuk bertahan hidup, untuk selalu berevolusi, improve hidup kita untuk jadi lebih baik. Karena kita membandingkan sesuatu, jadi kita tuh bisa memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Dan pada generasi sebelum kita, perbandingan ini juga sudah terjadi, cuma skalanya tidak semasif yang sekarang. Sekarang perbandingan itu bisa menjadi sesuatu yang negatif karena skalanya berbeda dengan skala dari generasi sebelumnya. Di mana generasi sebelumnya membandingkan hidup mereka itu biasanya dalam ruang lingkup yang terbatas. Di ruang lingkup mereka tinggal, misalnya keluarga, tetangga, tempat kerja. Karena pada saat itu, pada eranya generasi sebelum kita, sosial media tuh belum booming sekarang. Pengguna internet tuh belum sebanyak yang sekarang. Sedangkan di zaman sekarang, di zaman sosial media, banyak orang yang membagikan atau menge-share pencapaian mereka. Dan karena hal tersebut, dunia itu lebih terbuka karena adanya sosial media, kita tuh bisa melihat kehidupan orang yang bahkan kita nggak kenal. Nah, dari situ perbandingan yang tadinya itu untuk survival, untuk membuat kita bisa lebih baik lagi, justru kadang-kadang membuat kita itu menjadi merasa kalau kita itu gagal dan menjadi perasaan yang negatif yang bisa menghambat pertumbuhan kita sendiri. Nah, permasalahannya sebenarnya mau kita yang ngerasa kita tertinggal atau orang yang kita iriin gitu, kayak orang yang kita lihat berhasil itu sama-sama merasakan hal yang sama. Mereka juga membandingkan hidup mereka dengan seseorang dan at some point mereka juga akan ngerasa tertinggal. Kenapa? Karena biasanya di sosial media itu kan yang terlihat hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Biasanya orang itu membagikan sesuatu keberhasilan, suatu achievement tanpa membagikan progresnya, tanpa membagikan bagaimana mereka bisa sampai di titik tertentu, tidak membagikan bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka di titik terendah mereka dan akhirnya bisa mencapai
tujuan yang sekarang. Atau bahkan sekarang tuh banyak yang membagikan seolah-olah hidup mereka itu sukses, tapi pada kenyataannya itu semuanya palsu gitu. Itu hanya rekayasa mereka untuk menunjukkan bahwa mereka itu sukses, untuk bisa dibilang personal branding mereka. Nah, yang kita nggak tahu kan background-nya itu tadi, bagaimana mereka berjuang, dan yang kita nggak tahu kan apakah ini benar-benar mereka itu udah mencapai di titik yang sekarang atau mereka hanya pura-pura saja. Otak kita membandingkan pencapaian mereka dan pencapaian kita tanpa mempertimbangkan background-nya, apakah ini asli atau enggak, dan bagaimana perjuangan mereka. Jadi kadang-kadang kita tuh membandingkan titik start kita ke titik akhir mereka, atau bahkan kita membandingkan titik start kita ke sesuatu yang palsu. Alhasil apa? Kita akan mulai ngerasa cemas karena rasanya hidup kita itu jauh di belakang mereka. Lalu kalau udah begini, jadi siapa dong yang salah? Apakah kita yang membandingkan atau mereka yang menunjukkan keberhasilan mereka? Nggak ada yang salah, karena pada dasarnya seseorang ingin membagikan sesuatu kebahagiaan. Itulah kenapa mereka membagikan keberhasilan mereka. Yang kedua, karena kita ingin improve, makanya kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Belum lagi kita nggak punya takaran yang akan memberitahu kita tuh berapa persen lagi untuk mencapai tujuan kita. Itulah kenapa kita selalu menebak-nebak hidup kita dan selalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Yang jadi masalah adalah ketika kita itu tidak tahu kapan berhenti untuk membandingkan hidup kita. Kita selalu fokus ke kehidupan orang lain, ke achievement orang lain, tanpa kita itu melihat hidup kita. Yang seharusnya terjadi adalah kita membandingkan hidup kita, diri kita dengan diri kita di masa lalu. Jadi perbandingan ke kehidupan orang itu diperbolehkan sesekali, bukan menjadi suatu acuan utama. Karena saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kita juga harus tahu kira-kira perbandingan ini nih masih sehat atau sudah justru membuat kita itu menjadi ngerasa tertinggal dan ngerasa orang yang gagal. Kalau hal itu sudah muncul perasaan seperti itu, maka itu sudah dikatakan perbandingan yang udah nggak sehat. Saat itu terjadi, yang harusnya kita lakukan bukan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu, 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Karena perbandingan diri kita dengan diri kita di masa lalu itu sesuatu yang lebih objektif. Misalnya nih, 1 tahun yang lalu gua gaji 1 juta. Kemudian sekarang gua gajinya jadi 2 juta. Terlihat tidak signifikan, tapi kalau kita membandingkan terhadap kita sendiri di masa lalu, itu udah 100% kenaikan. Jadi secara tidak langsung penghasilan kita itu udah 100% lebih baik dibanding diri kita 1 tahun yang lalu. Tapi saat kita membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan pencapaian orang lain, maka nominal tersebut itu bisa jadi tidak bermakna. Dan itu bisa membuat kita itu makin ngerasa tertinggal, dan bahayanya itu bisa membuat kita itu justru jatuh ke depresi karena kita merasa stres karena membandingkan dengan orang lain, tapi kita tuh tidak punya jalan keluarnya. Kita membandingkan sesuatu yang nggak apple to apple. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, di mana startnya pun mungkin berbeda. Mungkin mereka start dari angka 5 karena misalnya keluarganya jauh lebih bisa memprovide apa yang keluarga kita nggak bisa provide. Tentu kalau kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang yang hidupnya mereka sudah diperjuangkan dengan orang tuanya, tentu akan sangat jauh. Jadi start orang kadang-kadang juga berbeda. Kalau kita selalu membandingkan hal tersebut, itu seperti kita masuk ke zona stres, tapi kita tidak bisa keluar dari zona tersebut karena ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Dari awal memang startnya sudah berbeda. Jadi kalau elu sama kayak gua selalu membandingkan hidup
dengan orang lain, mungkin ini sudah waktunya untuk berhenti. Karena membandingkan hidup kita dengan orang lain kadang-kadang justru membuat kita tuh nggak bisa bergerak. Kita tuh nggak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita nggak tahu kehidupan mereka 100%. Kita nggak tahu background kehidupan mereka, kita nggak tahu perjuangan mereka. Bisa jadi mereka kerja keras lebih keras dibanding kita. Bisa jadi mereka berjuang mati-matian dan pengorbanannya jauh lebih banyak dibanding kita. Sedangkan kita masih bisa santai, kita masih bisa hidup nyaman. Ya who knows gitu. Karena membandingkan sesuatu yang tidak sepenuhnya kita mengerti itu akan membuat kita jauh lebih tersesat, akan membuat kita itu jauh ngerasa tertinggal. Membandingkan hidup kita dengan orang lain sesekali itu tidak masalah, karena memang pada dasarnya kita tuh akan selalu membandingkan hidup kita sama orang lain, karena ya itu adalah survival instinct kita gitu. Dengan begitu kita akan jadi orang yang lebih baik lagi. Kita nggak akan berhenti di satu tujuan, kita akan selalu ingin jadi lebih baik. Tapi kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Kapan dimana kita harus pakai timeline kita sendiri, pakai usaha kita sendiri, bandingkan dengan diri kita 1 tahun yang lalu, itu akan menjadi jauh lebih objektif, lebih apple to apple gitu. Kayak kita membandingkan sesuatu yang terlihat gitu. Semuanya kita tahu, prosesnya kita tahu karena kita membandingkan diri kita sendiri. Dan kalau memang setelah kita membandingkan dengan diri kita sendiri dan kita tidak puas dengan hasilnya, ya tingkatkan usahanya, kerja kerasnya ditingkatkan lagi. Itu menurut gua jauh akan lebih sehat dan akan membuat kita itu sedikitnya tidak terlalu merasa tertinggal. Karena perasaan ngerasa tertinggal itu, siapapun itu pasti akan pernah mengalaminya. So, jangan takut merasa tertinggal, justru jadikan perasaan tertinggal itu refleksi. Apakah perasaan tertinggal ini sudah menjadi motivasi untuk jadi lebih baik atau justru sudah menjadi sesuatu yang tidak sehat. Dan kalau emang sudah tidak sehat, ya mungkin saatnya kita untuk berhenti sejenak, lihat perbandingannya ke diri kita sendiri, dan usaha lebih keras lagi untuk jadi diri kita yang kita inginkan tanpa harus membandingkan dengan hidup orang lain. Oke, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next one. Bye guys.